Shalom Next Gen, selamat hari Minggu. Kita berharap bahwa kita semua dalam kondisi yang baik, kita semua dalam kondisi yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Minggu ini kita masih mungkin ibadah secara online, tapi percayalah, waktunya akan datang ketika kita akan ibadah tatap muka kembali. Oke? Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi siang hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah, kami masih bisa bangun dengan keadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena anugerah-Mu terlebih besar bagi kami. Karena kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau beserta dengan kami. Ketika hati kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian kami ingin naikkan sembah kami Tuhan. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan. Dan hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Yes Lord, you never let me go Lord. Your love is stronger than my fear. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. What's rampant there? Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Oh, here we are, Lord. Here we are. we declare our victory Lord. Because you fight with me, because you fight my battles Lord.
next gen kita naikkan lagu ini bersama-sama. Who fights my battles, even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Oh, we know, you're with me, you're with us. Because you fight on my side, Lord. You fight my battles. Thank you, Lord Jesus. Mari next gen kita naikkan ucapan syukur kita. Oh, Kaulah yang perkasa, Kaulah yang mulia. Hanya bagi nama-Mu kami tinggikan. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Yes, Lord. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. You said it, even in the darkest night. Yes, Lord, thank you, Lord. You never let me go, Lord. Pada saat masa sulit hidup kami, Tuhan, masa selak, masa gelap dalam hidup kami, kami percaya Engkau berserta dengan kami, Tuhan. Kami bisa mendeklar, kami bisa menyatakan kemenangan kami, Tuhan. Karena Engkau berserta kami, Tuhan. Karena Engkau yang berperang berserta dengan kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau lah satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan. You are my anchor, Lord. Kau jangkar kami, Tuhan. Kau teguh, Tuhan. Ini kami, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan. Ini kami, next gen-Mu, Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan, nama-Mu lebih lagi, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan, next gen. Siap untuk memuji Tuhan. Kita mau naikkan lagu ini, kita mau naikkan puji-pujian kita dengan suara yang paling lantang, walaupun kita berada di rumah kita ya. Karena kita percaya, Tuhan kita bisa dipermuliakan dari manapun. Come on. We sing this song. Come on. Are you ready, guys? Woo!
Come we say, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh bijak. Sungguh tiada taranya. Naikkan suara ini lebih kencang lagi bagi Tuhan kita. Come on. To God be the glory. Come on. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Come on. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Come on, lebih keras lagi. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. One, two, come on. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Oh, oh, mulia namamu. Oh, mulia namamu. Come on, kita shout it out. Mulia namamu. Come on, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Oh betul Tuhan, hanya Kau yang mulia. Kita masih bisa lebih lagi. Ada amin. Kita masih bisa naikkan puji-pujian kita hanya bagi Tuhan. Kita turn it up. Kita turn up our volume. Come on, we sing this song. Come on, we clap our hands. 1, 2, 3. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated
the broken chains, prison doors are giving way. Come on! This is prophetic, I can feel it in the air. We live our praise and we change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free, come on! Turn it out, this sound of praise. Make it louder, any harder. Lift him up and shout his name over all. Come on, turn it out! Turn it out, this sound of praise. Make it louder, any harder. Lift him up and shout his name over all. Our praise goes up, Lord. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. With shout of praise, with shout of praise, we celebrate. King of glory enter in. You are riding on our praise. Oh Lord, turn it out. Come on. Sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Come on, turn it up. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yeah. Oh, thank you, Lord. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk sukacitamu di tengah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hati yang Kau berikan bagi kami, Tuhan, untuk menyembah dan memuji nama-Mu, Tuhan. Kami ingin mengenal, Tuhan, pribadi-Mu, Tuhan, secara personal. Kami ingin lebih dalam lagi, Tuhan, mengenal-Mu, Tuhan. Bukan lewat orang lain, Tuhan, tapi karena hubungan personal kami dengan-Mu, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Ku tanggalkan segala
Yesus. Kau mengenal hatiku Tuhan. You know my weakness, Lord. Oh, thank you Lord. Mari next yang kita naikkan ini bersama-sama. Kau mengenal hatiku, seluruh jiwaku, batas kekuatanku, tak luput darimu. Kau memimpin imanku hingga kesempurnaan, mengikutmu Tuhan yang terbaik. Come on, next gen saja yang naikkan. Kau mengenal hatiku, seluruh jiwaku, atas kekuatanku, tak luput darimu. Kau memimpin imanku hingga kesempurnaan, mengikutmu Tuhan yang terbaik bagiku. Mengikutmu Tuhan yang terbaik bagiku. Mengikutmu Tuhan. Mengikutmu Tuhan yang terbaik bagiku. Oke, nah teman-teman anak muda, BCC Next Gen sekalian, nah hari ini mungkin agak sedikit berbeda ya konsep dari perbincangan tentang firman Tuhan yang akan kita lakukan hari ini. Hari ini saya pengen ngobrol sih sama salah satu teman kita di BCC juga, yang saya sudah mengenal dia cukup lama, dan teman-teman mungkin yang dari sekolah minggu di sini terutama sudah mengenal dia sejak kalian sekolah minggu di sini gitu ya. Nah, apa sih yang saya pengen bicarain sama Kak Stella hari ini? Nah, nanti akan kita bicarakan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, perlindungan-Mu sepanjang minggu yang kami lewati. Kami tahu Tuhan, tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami, dan tidak pernah sedikit pun Kau tidak mendengar doa kami. Tuhan, pada siang hari ini kami mau berbincang-bincang tentang firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh mengubahkan hati kami, pikiran kami, juga Roh Kudus-Mu Tuhan mengajar kami. Biarlah Engkau urapi setiap orang yang berbicara maupun yang mendengarkan. Biarlah kami semua boleh belajar daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Stella. Hai, Stel. Hai, apa kabar? Kita udah lama gak ketemu nih, corona nih. Ya, Tuhan baik. Udah mulai kerja ya? Kerja dari rumah. Oh gitu, karena kamu dunia pendidikan sih ya, jadi belum pada mulai sekolah ya? Ya, betul. Nah, Stel, ini sebenarnya saya mau record untuk BCC Next Gen gitu ya. Tapi jadi gini loh, kayak sepanjang minggu ini kayak Tuhan tuh ada taruh satu tema di dalam hati saya yang sepertinya saya pengen sampaikan kepada anak-anak BCC Next Gen semua, adik-adik kita di BCC Next Gen gitu ya. Nah, tentang apa sih gitu. Nah, saya melihat banyak banget anak muda zaman sekarang yang tidak bisa menerima dirinya, yang tidak bisa mencintai dirinya, yang tidak bisa memandang dirinya seperti bagaimana Tuhan memandang dirinya gitu loh. Nah jadi tuh nggak tahu sih kenapa ya, tapi saya ngelihat kayak banyak anak muda yang seperti itu. Saya nggak tahu faktor-faktor apa aja, dan nanti mungkin saya bisa kira-kira bertanya sama kamu gitu kan. Nah teman-teman, kenapa saya ngobrol sama Kak Stella hari ini, karena ada beberapa cerita yang kita suka, karena kita suka cerita-cerita bareng gitu ya. Ada hal-hal yang menginspirasi kehidupan saya gitu. Bagaimana cara kita mencintai diri kita meskipun
kayak banyak faktor yang tidak mendukung untuk kita tuh menerima dan mencintai diri kita gitu. Nah jadi untuk itulah saya ngobrol sama Stella gitu ya. Nah Stel, menurut kamu tuh kayak kehidupan yang berharga di mata Tuhan tuh menurut pandangan kamu tuh apa sih? Kehidupan yang berharga di mata Tuhan ya, bagaimana cara Tuhan memandang kita gitu kan. Kan firman Tuhan bilang bahwa kamu berharga sejak dari kandungan Tuhan mengasihi kita. Nah tapi tidak setiap orang mudah untuk bisa menerima hal ini gitu. Kalau misalnya sekedar tahu ya kita tahu kita berharga gitu kan. Tapi dalam prakteknya pasti susah. Ada banyak yang susah untuk menyadari bahwa dirinya benar-benar berharga. Oh gitu ya. Sebenarnya sih gini ya, kalau menurut saya Stel ya, mungkin mudah bagi sebagian orang kali ya Stel, karena untuk mencintai dirinya dan menerima dirinya itu mudah jika mungkin dia punya fisik yang cantik, mungkin dia punya suara yang bagus atau talent yang luar biasa lah ya, bisa maksudnya mendatangkan pujian mungkin buat dirinya gitu. Tetapi bagi sebagian orang yang mungkin punya beberapa hal yang nggak enak di dalam kehidupannya, mungkin susah gitu untuk memandang dirinya berharga di mata Tuhan atau mencintai dirinya gitu. Nah, kalau boleh saya diskusi sama kamu, boleh saya tanya sama kamu ya, menurut kamu ya Stel, kayak apa sih faktor yang membuat seseorang anak muda tuh nggak bisa mencintai dirinya gitu, nggak bisa menerima dan memandang dirinya seperti Tuhan mencintai dirinya? Faktor seseorang mungkin belum bisa menerima dirinya berharga, atau belum tahu bagaimana dia berharga di hadapan Tuhan. Menurut saya ya, dari sisi saya yang mungkin saya alami gitu. Yang pertama mungkin faktor karakteristik diri gitu ya. Maksudnya karakter atau sifat dasar yang udah ada di diri kita. Kemudian yang kedua faktor lingkungan. Kamu dibesarkan dengan cara yang bagaimana, keluarga yang gimana, teman-temannya seperti apa, teman-teman memperlakukan kamu di sekolah atau di lingkungan pertemanan itu kayak gimana, itu mempengaruhi. Kemudian yang ketiga itu adalah masa lalu. Bagaimana apa sih ada peristiwa-peristiwa apa dalam hidup kita yang akhirnya itu membuat seseorang merasa bahwa saya nggak berharga, saya ditolak, itulah saya merasa bahwa saya nggak diterima orang gitu. Nah itu bisa jadi faktornya sih. Oh gitu. Stel, boleh ceritain sedikit nggak? Tadi kan kamu ada bilang soal keluarga, masa lalu, dan karakteristik gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi dalam kehidupan kamu? Karena saya melihat kayak, kalau saya kenal kamu ya Stel, saya tuh nggak akan pernah menyangka kalau kamu tuh punya masa lalu dan mungkin lingkungan masa lalu yang nggak mendukung gitu. Karena saya melihat kamu tuh sangat mengerti sekali gitu kalau diri kamu tuh berharga di mata Tuhan, kamu mencintai diri kamu apa adanya gitu. Sampai saya dan teman-teman tuh nggak pernah tahu loh kalau masa lalu kamu tuh ternyata tuh ada sesuatu yang nggak enak gitu. Nah, boleh ceritain nggak Stel mungkin buat di sisi Next Gen, apa sih yang membuat kamu bisa melewati hal-hal itu gitu? Mungkin dulu pertama-tama apa sih yang terjadi dulu lah dalam kehidupan kamu? Oke, cerita ya. Belakang. Oke. Masa lalu saya kalau mau diceritain itu dari kecil mungkin latar belakang keluarga ya. Mama papa saya berpisah waktu umur saya 5 tahun. Jadi benar-benar saya tidak merasakan kasih sayang seorang papa gitu kan. Karena sampai hari ini pun memori umur 5 tahun tuh nggak ada gitu, nggak terlintas sampai saya kepikiran lagi kayak gimana. Nah, Stel, mungkin headsetnya agak dideketin biar kita lebih jelas. Oh iya, oke. Nah, gini udah bagus. Ulang lagi ya. Iya, boleh. Oke. Jadi masa lalu saya itu berhubungan dengan keluarga saya, gitu ya. Papa mama saya berpisah ketika umur saya 5 tahun. Dan sebelum umur 5 tahun pun saya sudah dibawa tinggal sama nenek saya, sama popo yang dari mama gitu. Jadi benar-benar diasuh oleh keluarga, oleh orang tua kandung tuh enggak gitu, secara langsung tuh tidak. Nah, dari masa waktu orang tua saya bercerai ini, saya jadi anak yang apa ya? Karena emang tadi ya karakter dasar atau temperamen saya itu orangnya sensitif gitu, mudah tersinggung, dikit-dikit saya sedih dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi. Nah, waktu keluarga saya, orang tua saya bercerai pun, ini perjalanan panjang yang bagi saya itu sangat sulit gitu. Karena
saya tidak bisa merasakan bagaimana seorang ayah mengasihi anaknya, bagaimana seorang mama mengasihi anaknya dengan baik gitu, tidak seperti yang mungkin saya lihat sekarang gitu. Nah, dan masa kecil saya itu penuh dengan kesedihan lah, drama-drama gitulah kayak anak-anak sekolahan gitu ya. Dan ini terjadi bukan hanya sebentar gitu. Saya dari kecil juga TK sering dibully sama teman, SD dibully, SMP dibully, SMA juga begitu. Nah, Oh, jadi kamu dibully karena mungkin maksudnya karena orang tua kamu atau keluarga atau gimana? Apa bukan fisik sih, kamu? Oh, fisik sih, lebih ke fisik sih. oh gitu. Karena dulu maksudnya rambut saya tuh kan berombak gitu ya, gelombang-gelombang keril-keril gitu. Nah, pada zaman itu kan orang mah kalau cantik ya lurus rambutnya, kulitnya putih gitu kan dan sebagainya. Nah, saya enggak. Jadi bahan bulian teman-teman saya gitu. Sampai aduh, ada titik di mana saya mungkin sekitar saya SMP gitu ya, saya merasa, "Tuhan kok saya hidup sih?" gitu ya. Kenapa saya ada di dunia ini gitu. Sering lihat kaca, ini saya ya, kok saya begini ya, kok saya nggak seperti orang lainnya yang yang cantik gitu ya, yang putih, yang rambutnya lurus dan sebagainya. Itu ngaruh banget. Nah, orang tua yang bercerai pasti memberi dampak untuk kehidupan anaknya, ya. Saya merasa saya nggak berharga. Saya merasa bahwa apa karena saya orang tua saya bercerai, apa karena saya semua ini terjadi kayak gitu ya. Jadi kalau diingat-ingat kembali itu perjalanan panjang yang sangat menyedihkan gitu ya. Yang tapi apa ya? Kalau ingat itu sekarang Tuhan baik lah istilahnya. Nanti saya ceritain gimana akhirnya kok saya bisa. Kalau Elin bilang tadi, saya merasa kamu nggak seperti itu. Tapi itu perjalanan panjang banget yang saya harus lalui, naik turun dalam dalam kehidupan saya itu berat. Nah, nanti kita ceritain. Tapi intinya gitu, yang membawa saya menjadi nggak percaya diri, nggak terima diri saya berharga karena orang tua saya bercerai gitu ya. Kemudian kehidupan lingkungan yang suka membuli saya. Kemudian, oh ya, kenapa tadi dibully? Selain fisik juga karena waktu SD itu saya paling nggak bisa matematika, Lin. Hmm, Ingat banget, saya masih ingat tuh kelas 5 SD, saya jadi kan guru tuh lagi apa, bikin soal lah di depan. Bikin soal, jadi kan biasa gurunya nunjuk siapa, maju. Nah, yang nunjuk ini kalau dia udah benar, dia harus nunjuk temennya untuk ngerjain yang soal berikutnya. Teman saya tahu saya nggak bisa ngerjain, tapi dia tunjuk saya. Mampus lah kalau saya diketawain satu kelas. Saya, aduh Tuhan, kenapa matematika ada di dunia ini? Itu pun masalah matematika. Ada berapa kali yang saya trauma banget sama matematika ya. Dan teman-teman saya tahu saya nggak tahu matematika, nggak ngerti matematika, dan itu mereka bully saya dan tidak bisa dipermaluin di depan kelas, dan saya trauma sama matematika, please. Wah, Iya, sampai gitu. begitu ya teman-teman kamu ya. Marah juga sih. Ya ampun. Nah, terus kalau misalnya ini saya rasa sih anak muda juga banyak yang mengalami hal ini ya menurut saya ya, kayak pembulian yang kayak sebenarnya itu nggak perlu banget gitu. Tapi memang kayaknya tergantung juga sama kepribadian orang itu gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang kayak cuek aja atau bodo amat gitu kan. Tapi ada orang yang mungkin seperti kamu yang mungkin sensitif atau mudah tersinggung gitu ya. Iya benar sih itu berarti itu kayak lebih ke faktor karakteristik ya Stel ya. Nah, kalau misalnya kayak masa lalu apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu? Masa lalu saya yang berhubungan dengan keluarga sih, Lin. Yang tadi kan perceraian orang tua. Kemudian saya ingat di masa remaja, akhirnya orang tua saya memilih untuk mempunyai pasangan hidup masing-masing, dan itu melukai saya banget. Boleh Beberapa- deketin Stel? Ini ya Stel, boleh deketin. Jadi yang masa lalu yang buruk itu ya masih berhubungan juga dengan keluarga, karena benar-benar faktor keluarga banyak banget. Saya pikir mempengaruhi saya gitu masa remajanya gitu. Jadi kayak kesedihan yang disebabkan oleh keluarga gitu. Tapi itu dulu, tapi saya merasakan itu benar bahwa sangat menyedihkan gitu ya. Ketika akhirnya saya SMA, orang tua saya memilih, mungkin papa saya lebih dulu ya untuk punya pasangan hidup yang lain. Kemudian akhirnya mama saya memilih juga untuk punya pasangan hidup yang lain, dan itu menyakitkan buat saya gitu, menyedihkan. Ya kembali lagi akan ada bulian lagi gitu. Saya terima bulian lagi dari. Nah ini kalau tadi yang
SD, SMP itu masalah diri sendiri, nah SMA ini masalah yang berhubungan dengan keluarga gitu. Orang tua kamu dibawa-bawa, kemudian ya begitulah. Salah satu yang paling parah menurut kamu apa Stel yang pernah kamu terima lah dari orang lain ngatain tentang keluarga kamu gitu? Harus diomongin. Gak apa-apa kalau kerasanya itu privacy ya it's okay. Apa ya? Ini kalau mau diceritain bisa jadi drama Korea gitu ya, seperti jalan drama Korea. Tapi di situ saya pernah banget dipermalukan gitu ya. Orang itu nunjuk-nunjuk saya dan mengatakan bahwa mama kamu seperti ini, mama kamu seperti itu, kamu anak yang apalah ya, anak inilah, anak itulah gitu pokoknya. Dan di situ ada teman-teman saya di usia remaja kan, teman-teman itu berharga banget ya. Kamu dipermalukan di depan teman kamu, aduh harga diri hancur. Hari itu benar-benar hampir saya mau loncat aja dari rumah saya, walaupun rumahnya nggak terlalu tinggi, rumah kayu di kampung gitu ya, tapi dia tuh paling kalau kena batu yang di depan bisa goodbye lah istilahnya. Nah, sampai di titik itu, Lin, sampai teman saya tarik-tarikin, jangan lompat gitu. Karena saking hari itu benar-benar Tuhan saya nggak kuat gitu. Saya menyerahlah dengan semua hal ini gitu. Saya anak remaja, tapi kenapa dapat masalah yang seberat ini gitu. Oh, berarti sempat terlintas di dalam pikiran kamu untuk kamu bunuh diri, Stel? Sempat saat itu ya, karena mungkin karena emosi, karena rasa marah, rasa kesel, rasa apa ya, kayak Tuhan, kenapa Tuhan kayak gini dalam hidup saya gitu. Rasa tidak menerima diri saya di hari itu sempat mau loncat lah istilahnya, lompat ke bawah. Wow, makanya saya tuh nggak nyangka kalau kamu tuh punya masa lalu kayak gitu beneran. Waktu kita sempat cerita-cerita dikit ya waktu dulu ya berapa tahun yang lalu ya. Ini saya nggak menyangka gitu. Nah kalau yang tadi kamu bilang faktor lingkungan, Stel, mungkin apa sih yang pernah kamu alami dalam kehidupan kamu? Tadi kan kita ngomongin karakteristik atau sifat dasar kita, terus masa lalu ya. Nah yang ketiga mungkin kayak lingkungan apa sih Stel yang pernah kamu alami? Ya itu dia tadi lingkungan, kan udah campur-campur semua sebenarnya nih. Lingkungan ya pertemanan lah istilahnya gitu ya. Karena saya bilang tadi bahwa karena ada beberapa hal diri saya yang kurang, akhirnya lingkungan tidak menerima gitu. Dalam hal ini teman-teman sebaya gitu tidak menerima. Kemudian waktu itu kan saya tinggal di kampung, di mana biasanya dalam lingkup yang lebih kecil, lingkungan lebih kecil kan lebih mudah tuh orang bisa ngomong apa sembarangan. Oh iya ya. Kalau di kampung gitu istilah katanya lebih kayak gosip tuh lebih cepat tersebar ya. Iya, sangat cepat sekali. Kalau Jakarta kan kota besar ya, kita tinggal kota besar, orang mah saling ngosnya nggak terlalu peduli lah kehidupan pribadi orang lain. Tapi kalau di kampung itu lebih parah gitu. Kamu jalan dikit aja orang omongin, kamu pakai apa aja orang omongin satu kampung. Dan itu mempengaruhi saya juga gitu. Sampai saya merasa bahwa saya nggak diterima di lingkungan gitu. Karena apa-apa, jangan main sama waktu saya dipanggilnya Ella, nama kecil saya. Jangan main sama si Ella itu. Si Ella itu mamanya gini, papanya gini, keluarganya kayak gini. Kamu udah nggak boleh main. Jadi sampai benar-benar orang tua teman itu nggak bolehin untuk berteman sama saya gitu. Karena faktor yang keluarga tadi. Gitu. Terus kita kan sempat ngobrol juga soal nenek kamu ya. Nah di situ katanya kamu pernah bilang kayak itu tuh satu peristiwa untuk meninggalkan nenek kamu tuh sangat menyakitkan buat diri kamu gitu. Nah apa sih yang terjadi waktu itu, Stel? Oh iya, jadi karena kan saya dibesarkan dengan nenek ya, dari umur sekitar 4 bulan saya udah tinggal sama nenek. Karena waktu itu mama saya kan sakit, jadi nggak bisa ngurus saya, jadi saya dikasih lah ke nenek gitu kan, dibesarkan sama nenek saya. Nah nenek saya ini orang yang tegas banget gitu ya, tegas tapi pendidikannya juga kayak kalau dibilang keras, tegas dan keras lah gitu ya. Jadi apa-apa, memang saya di satu sisi dikasihi, disayang gitu ya, dimanja. Tapi di satu sisi saya sering banget dimarahin, sampai dipukulin ya, lidi sampai patah-patah gitu ya. Terus kulit sampai dicubit, sampai biru-biru gitu ya, diteriakin, nanti dipanggil ya kan, diteriak satu kampung liatin, dengerin. Saya malu gitu, diteriakin, dipanggil sama saya, pulang, ya segala macam lah gitu. Nah, tapi juga banyak juga sih, maksudnya saya suka
di satu sisi nenek saya keras, saya tumbuh jadi anak yang keras juga, jadi sering saya memberontak sama dia gitu. Nah akhirnya waktu selesai kuliah, SMA gitu di kampung, saya pergi kan untuk mau kuliah gitu. Nah satu hal yang saya ingat waktu itu nenek saya bilang, malam itu waktu saya mau berangkat besoknya dia bilang ayo tidur di sini gitu, karena kan saya bisa tidur di rumah nenek juga bisa di rumah mama karena rumahnya deket banget gitu. Nah saya memilih untuk nggak tidur di rumah dia. Saya salah banget, itu saya menyesal banget, adalah saya pergi tidurnya di mana, di rumah teman saya. Karena bagi saya waktu itu teman saya yang paling berharga buat saya gitu kan. Keluarga nggak nerima, orang tua keluarga berantakan, rumah tidak menyenangkan. Jadi teman itu tempat saya berbagi lah, mengadu lah. Dan hari itu saya ingat saya pergi nginepnya di rumah teman saya. Oke, akhirnya pergilah ke kuliahan. Mungkin di waktu 6 bulan gitu, 6 bulan kuliah juga saya ngalamin banyak hal di kuliah yang menyedihkan, yang saya kekurangan, saya nggak punya duit, saya bertengkar dengan mama tiri saya, gitu kan. Nah saya sering curhatnya ke nenek. Saya curhat ke nenek bagaimana hidup saya di sini, kayak saya sedih lah gitu. Mungkin itu kepikiran nenek saya, jadi dia jadi sakit. 6 bulan saya tinggalinnya waktu itu sehat-sehat banget, gemuk gitu kan. Tapi 6 bulan setelah itu saya ditelepon kalau nenek saya sakit. Dan ternyata sakitnya udah parah banget. Parah banget. Saya pulang ke kampung, masih sempat pulang ke kampung gitu kan. Nenek saya udah kurus ya, aduh itu udah benar tinggal kulit doang. Dan dia nggak ngenalin saya. Udah nggak ngenalin lagi. Siapa gitu katanya. Ya ampun, saya bilang ini cuma 6 bulan loh bedanya. Nggak setahun, 2 tahun, 6 bulan udah nggak kenal saya lagi. Hari itu masih sempat sih 4 harian gitu saya nungguin dia gitu, kasih makan dan sebagainya. Tapi hari dimana saya nungguin dia, maksudnya kan udah ikhlas nih ya Tuhan, kalau emang Tuhan mau ambil ya nggak apa-apa gitu. Karena kasihan dia udah menderita banget. Saya tungguin dari pagi gitu kan. Tapi maksudnya masih sehat aja, jadi cuma batuk-batuk aja. Nah, nggak sampai setengah jam kan saya pergi ke kota gitu, kayak mau cetak foto saya sama dia gitu, foto saya sama nenek saya. Nggak sampai setengah jam gitu, mama saya telepon, ayo balik pulang. Aduh, saya sampai rumah kami itu kan di tepi sawah gitu, masih di pematang sawah. Saya lari kenceng banget dan bilang nggak ada. Hari itu saya nangis luar biasa, kayak aduh separuh hati saya tuh, separuh jiwaku pergi. Lagi benar-benar ya Tuhan, saya dibesarkan dengan orang yang emang keras banget gitu mendidik saya gitu. Saya dipukulin tapi saya tahu dia mengasihi saya. Waktu kehilangan itu saya benar-benar Tuhan sedih banget. Jadi sedih kan, Lin? Jadi nangis. Jadi inget ya. Iya. Kehilangan sih salah satu hal yang paling susah banget ya untuk kita hadapi ya sebenarnya ya. Ya. Nah, Stel, kalau boleh cerita-cerita nih, apa sih yang kan dari masa lalu kamu gitu, nggak banyak orang yang kayak kamu tadi bilangnya, kayak ini tuh bisa jadi drama Korea loh, gitu. Kayak saya tahu banget, pasti banyak detail yang mungkin kamu nggak ceritain kepada kita gitu kan. Kayak ini tuh bisa nyampe seminar 2-3 jam gitu. Nah, kalau dari apa yang kamu alami itu, kayak dari keluarga parah, lingkungan yang parah, maksudnya parah terhadap kamu gitu ya. Terus juga karakter mungkin dalam diri kamu yang sensitif dan maksudnya pengen memberontak dan segala macam. Apa sih yang membuat kamu, titik balik kamu apa sih, Stel? Bisa jadi orang yang kayak mengerti gitu kalau kamu tuh dicintai Tuhan, kamu menerima diri kamu dan kamu sekarang punya masa depan yang indah gitu di dalam Tuhan, berkeluarga dan lain-lain. Apa sih, Stel, titik balik kamu? Oke, mungkin saya nggak punya langsung titik poin yang langsung benar-benar berubah. Saya tahu itu perjalanan waktu ya. Tapi saya ingat banget hari-hari di mana saya merasa sedih itu, hari-hari di mana saya merasa ditinggalkan, rasa dibully orang. Saya ingat banget nih. Ternyata setiap kali saya nangis, setiap kali saya sedih itu saya datang sama Tuhan. Anak kecil lah, maksudnya remaja lah, SMP. Saya ingat banget. Saya punya satu Alkitab yang
Setiap kali saya nangis, saya sedih gitu, bertengkar sama mama atau dengan teman gitu kan dan sebagainya, saya ingat saya selalu datang baca firman Tuhan. Benar-benar kalau saya ingat sekarang, kalau mungkin saya memilih untuk jalan yang lain, nggak tahu deh saya di mana. Tapi saya ingat saya datang buka firman Tuhan. Kitab Mazmur itu kitab yang mengiringi lah perjalanan remaja saya yang penuh air mata. Kok nangis? Nggak apa-apa, Stel. Kan itu ekspresi kamu. Daripada ditahan-tahan kan. Nangis saya ini juga karena Tuhan, saya bersyukur banget gitu. Tuhan ada di masa remaja saya yang mungkin ini menyedihkan gitu ya, nggak kuat untuk menjalaninya, tapi Tuhan ada di sana. Saya ingat ya itu ya, Lin, setiap kali ngalamin itu saya buka kitab Mazmur. Di situ kan banyak banget ya tentang bagaimana Daud datang pada Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan itu gunung batunya gitu ya. Ayat yang juga sering menguatkan saya bahwa sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau gitu kan. Firman Tuhan yang lain yang mengatakan bahwa karena Tuhan membentuk kita itu dari kandungan ibu kita, dia membuat kita kejadian kita sungguh ajaib gitu ya, ajaib yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saat-saat remaja saya nggak menyadari, gitu ya, saya masih mempertanyakan ya. Satu sisi saya mempertanyakan, tapi satu sisi saya baca firman itu. Sampai di satu titik saya ngerti bahwa oh ya, inilah yang Tuhan katakan bahwa saya berharga. Saya tidak mengalami langsung mungkin sebulan langsung berubah, tidak. Itu perjalanan panjang banget gitu. Naik turunnya saya sedih, saya datang sama Tuhan, tapi benar-benar ya ini juga sering saya sharingkan ke anak-anak saya di sekolah gitu ya. Saya sekarang ngajar SMA, saya ngasih tahu mereka, kalau kamu ngalamin masalah apapun, balik-baliknya nggak boleh kemana-mana, baliknya harus sama Tuhan, harus kepada firman Tuhan, karena itu menguatkan kita gitu. Mungkin sekarang waktu saya ngalamin, mungkin waktu itu saya ngalamin itu cuma hanya sedih doang, saya baca firman ya udah lewat, tapi itu jadi dasar gitu loh. Itu jadi dasar saya, fondasi saya untuk menjalani hidup saya sekarang gitu. Jadi itu sih, dengan datang sama Tuhan gitu ya, karena firman Tuhan bilang air mata kita tuh ditampung di kirbatnya Tuhan. Nah itu penguatan saya gitu. Jadi apa, kamu pun sangat bersyukur kali, maksudnya kita tuh sangat bersyukur ya bahwa dari masa muda kita tuh kita bisa kenal Tuhan, bener ya? Ya, bener banget gitu. Walaupun kamu ngalamin nggak baik ya, maksudnya banyak masalah, tapi harus tetap sama Tuhan gitu. Nah itu yang benar-benar saya syukuri banget. Bahwa walaupun saya pemberontak waktu itu, anaknya keras kepala banget, saya masih mau gitu datang ke gereja. Saya masih mau ikut persekutuan gitu ya. Kalau dulu tuh namanya, kalau di kami namanya kumpulan persekutuan. Kalau kita kan sekarang konsel ya. Nah di situ mungkin firman Tuhan nggak langsung mengubahkan saya hari itu, tapi firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari itu yang mengubahkan. Jadi sangat saya bersyukur banget bahwa saya ikut persekutuan, saya ikut komsel, saya ikut ibadah gitu. Oke, kalau misalnya Stel, kalau boleh tahu Stel, satu ayat yang paling kamu menyentuh hati kamu dan kayak apa ya, ini tuh gak akan pernah gue lupakan gitu. Itu tuh apa sih, Stel, dari masa lalu kamu? Wah, ada suara azan nih, maafkan ya. Lagi azan. Iya, dari Mazmur yang tadi yang gue disebutin ya, Mazmur 139 ayat 13-14 saya bacain ya. Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Itu silin ayat yang kayak dibuat tuh berharga sama Tuhan. Walaupun dengan mungkin tidak sempurna seperti orang lain gitu ya. Perjalanan saya dibesarkan juga tidak sempurna, tapi Tuhan mengasihi saya. Tapi saya sadar bahwa bukan karena saya, tapi karena dia kasih kan. Karena sifat dia Allah yang mengasihi, makanya dia mengasihi saya. Mungkin saya nggak terlalu penting gitu ya. Banyak orang yang jauh lebih penting, banyak orang yang jauh lebih baik lah daripada saya.
tapi Tuhan mengasihi karena sifat Dia yang Allah yang mengasihi gitu. Nah, ini poin penting bahwa Dia Allah yang kasih sehingga Dia mengasihi saya. Siapa sih saya tanpa Tuhan gitu? Bukan siapa-siapa. Hanya karena kasih karunia Dia. Amin. Nah, Stel, ini sebagai penutup dari pembicaraan kita nih ya. Sebelumnya thank you udah mau jadi narasumber kita. Nah, apa sih Stel pesan buat teman-teman BCC Next Gen ini yang mungkin seperti yang tadi saya bilang, kayak Tuhan tuh taruh satu hati, satu kayak pemikiran dan tema dalam hati saya, bagaimana seorang anak muda ini harus mencintai dirinya gitu ya, mengasihi dirinya. Karena gini loh, saya yakin banget gitu, banyak anak muda yang mungkin mengalami hal-hal yang gak enak di dalam keluarga, dengan pembulian di sekolahnya, lingkungan tadi ya, dan mungkin ada satu sifat dalam diri dia yang dia tidak bisa conquer gitu loh, tidak bisa menang atas itu gitu ya, tapi mereka tidak bisa cerita, even sama mungkin ketua komselnya atau kepada keluarganya, dia nggak bisa, dia hanya punya pergumulan sendiri di kamar mereka masing-masing gitu. Nah, tapi ternyata sebenarnya mereka tuh tidak bisa menerima dirinya gitu. Nah, pesan kamu apa, Stel, buat teman-teman di sisi Next Gen? Oke, dan saya buat teman-teman di sini Next Gen, hidup yang kita jalani ini pasti nggak sempurna gitu ya. Seperti tadi yang saya Linda bilang, terus saya sampaikan bahwa ada banyak hal yang mungkin mempengaruhi hidup kamu sehingga kamu merasa bahwa kamu nggak berharga, kamu merasa bahwa kenapa, bahkan mungkin ada sampai di titik kenapa saya dilahirkan, mungkin ada di situ ya tanda kutip ya. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan menciptakan kamu istimewa gitu ya. Dari 7 miliar orang di bumi ini tidak ada satupun yang sama seperti kamu gitu. Kamu istimewa, kamu Tuhan ciptakan sungguh luar biasa di hadapannya. Tapi sekali lagi itu karena kasihnya buat kita. Kamu, saya ingat kembali, saya ingat banget juga waktu remaja itu, selain punya komsel, kebetulan saya juga punya kakak rohani. Nah, kakak rohani ini tempat saya curhat gitu ya. Kadang-kadang mungkin kakak rohani saya sampai di titik di mana, kok kamu nggak berubah sih? Kok kamu masih bergumul sih di masalah ini, masalah sakit hati, masalah nggak bisa menerima diri, kenapa gitu? Udah dikasih seminar, udah pokoknya dikasih pengajaran yang luar biasa, kok kamu nggak berubah gitu. Tapi saya punya kakak rohani. Nah, kakak rohani inilah ya, mungkin sekarang ketua komsel ya, yang akan memberikan kamu penguatan, akan kasih kamu kata-kata atau motivasi atau firman Tuhan yang menguatkan kamu gitu ya. Jadi buat kalian sekarang di sisi Next Gen, kamu punya ketua komsel yang mengasihi kamu, silakan cerita ke mereka gitu. Mungkin itu mereka nggak bisa dengan kamu banyak atau tidak bisa memberi banyak pandangan atau gimana, tapi dengan adanya mereka, dengan kita menyampaikan itu, mereka mendoakan kita gitu, sehingga kamu bisa kuat menjalaninya ya. Dan ingatlah ketika masalah-masalah datang, jangan lari ke manusia gitu ya. Jangan lari langsung ke teman kamu curhat gitu ya. Jangan langsung lari ke medsos, karena medsos ya. Langsung pasang status lah di Instagram, di FB, atau di Line untuk supaya orang tahu kita lagi sedih gitu ya. Jangan. Pertama kali ketika kamu dapat masalah, lari sama Tuhan ya. Hari itu mungkin kamu tidak langsung dapat jawaban. Hari itu mungkin kamu nggak langsung berubah, tapi percayalah bahwa Dia mendengarkan. Dia peduli akan hidup kamu gitu ya. Kamu anak kesayangannya ya. Walaupun kamu harus melalui semua ini, tapi percayalah suatu saat nanti kamu bisa ngerti ya. Sampai kamu bisa ngerti bahwa oh iya, Tuhan membuat ini supaya saya kuat. Tuhan membuat ini supaya saya jadi pribadi yang jauh lebih baik. Saya ingat kembali, kalau mungkin di masa lalu saya nggak pernah mengalami masalah-masalah buruk, nggak pernah mengalami yang namanya jatuh bangun di dalam Tuhan, ngalamin yang namanya sakit hati, saya nggak bisa mengampuni orang lain. Saya nggak bisa cerita ini ke teman-teman gitu ya. Saya nggak bisa sharingkan ini ke anak-anak saya di sekolah gitu. Dan hidup kita, pasti Tuhan punya tujuan apa, temukan itu, dan suatu saat kamu akan ngerti. Jangan sedih, jangan berpikir kok saya belum berubah, it's okay gitu ya. Itu perjalanan waktu ya, karena perubahan karakter juga itu perjalanan seumur hidup kita sama dengan iman kita yang kita perjuangkan. Amin. Aduh, thank you banget, Stel. Ini aja saya sangat diberkati loh. Nah, tapi benar sih, Stel. Saya juga sebagai penutup untuk nambah tadi saya dengar kamu bilang nggak, kalau memang masa lalu kita gimana, tetap lari sama Tuhan dan percayalah bahwa
kadang tuh kita kayak sekarang mungkin saat kita mengalami hal yang nggak enak, mungkin papa mama kita gimana, lingkungan kita seperti apa dan lain-lain, pembulian dan segala macam, kita mungkin nggak bisa lihat gitu kayak 1000 langkah di depan, apa sih tujuan dari mungkin kita mengalami hal ini gitu ya. Bukan berarti yang buruk-buruk itu semua Tuhan izinkan, enggak. Kalau Tuhan bisa memakai gitu hal-hal itu, mungkin kamu sekarang bisa seperti ini karena memang dulu kamu mengalami hal-hal seperti itu. Tuhan pakai hal seperti itu ya. Iya sih benar. Estelle, thank you banget ya udah menjadi berkat buat kita. Saya mau pesan buat Busy Next Gen sekalian gitu ya. Apapun yang sedang terjadi saat ini, tetap lari sama Tuhan. Jangan lari ke hal-hal yang nggak baik seperti lingkungan yang salah, teman-teman yang salah, obat-obatan atau minuman-minuman keras. Mungkin ke depan udah ada duit ke judi gitu ya. Ini kita ngomongin berapa tahun ke depan gitu ya. Tapi lari sama Tuhan itu udah paling benar. Udah hal yang paling tepat yang pernah kita lakukan dalam setiap kehidupan kita gitu ya, masalah dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa apapun yang terjadi sekarang, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan buat kita, mungkin di tahun-tahun ke depan, mungkin nggak saat ini doang gitu. Nah itu kesimpulan dari apa yang kita dengar dari cerita Stella gitu. Nah Stella, sekali lagi thank you udah ngobrol-ngobrol sama kita. Saya percaya ini semua jadi berkat buat teman-teman Next Gen semuanya. Thank you Stella. Mungkin saya mau minta Stella buat berdoa buat kita sih, buat Busy Next Gen. Oke, kita doa ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat saat ini. Kami masih dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Kami boleh sharing bersama Tuhan. Kami menyadari kami sebagai remaja, mungkin banyak hal yang kami alami, yang belum kami bisa mengerti dengan baik, yang belum bisa kami pahami dengan baik, Tuhan. Kami berdoa, khususnya untuk Next-Gen, kami berdoa Tuhan yang tolong mereka semua, dan pergumulan apapun yang saat ini mereka sedang alami, mungkin dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam hubungan pertemanan mereka, atau dengan diri mereka sendiri. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau boleh mati di kayu salib untuk kami, Tuhan, menghapuskan semua dosa kami dan menyelamatkan jiwa kami. Karena itu, di tengah-tengah setiap permasalahan dan pergumulan yang kami alami, Tuhan tolong bawa hati kami untuk selalu datang kepada Engkau. Menjadikan Engkau satu-satunya tempat kami berlindung, menjadikan Engkau satu-satunya tempat untuk kami datang mengadu, Tuhan. Terima kasih. Hari ini mungkin kami belum mengerti apa tujuan dari yang sedang Tuhan kerjakan ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat jam-jam yang telah kami lalui bersama. Kami bersyukur, kami boleh sharing bersama Tuhan tentang kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang berdoa untuk Busy Next Gen Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang tahu setiap pergumulan dan permasalahan yang mungkin sedang mereka alami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada mempedulikan mereka. Tuhan ada di sana untuk menolong mereka. Karena itu Tuhan, tunjukkanlah pertolongan-Mu, tunjukkanlah kasih-Mu kepada setiap mereka. Dan biarlah di saat-saat mereka merasa lemah, mereka merasa tidak kuat, mereka selalu datang kepada Tuhan. Seperti firman-Mu berkata Tuhan bahwa, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena itu Tuhan, biarlah setiap kami, khususnya di sisi Next-Gen, datang kepada Tuhan ketika mereka mengalami persoalan hidup. Apapun yang saat ini mereka alami, Tuhan kita yang menolong, memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk semakin hari, semakin belajar mengenal Tuhan dengan benar. Kami boleh mengalami pertumbuhan iman di mana kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Stella sekali lagi. See you di kesempatan berikutnya ya. Bye. Thank you. Ya.